Puli Township, Nantou County, Taiwan. Selama setengah abad lebih, keluarga Liu menjalankan bisnis produksi tahu yang maju dan laris. Turun-temurun 2 generasi, reputasi mereka terbangun dengan baik. Hampir semua pedagang makanan dan restoran di kawasan itu menggantungkan suplai tahu dari mereka, karena produk tahu keluarga Liu berkualitas baik dan harganya pun murah. Namun sayangnya, saat bisnis ini diturunkan ke generasi ketiga, hanya dalam waktu beberapa bulan saja, nama besar mereka hancur hingga ke titik nol. Semua kerja keras dan perjuangan berganti dengan air mata kesedihan, manakala bisnis keluarga Liu harus gulung tikar. Ditambah lagi, 2 anggota keluarga mereka meninggal dunia secara misterius, hanya dalam waktu 2 bulan. Apa dan siapa yang menyebabkan semua itu terjadi? Halo orang-orang baik yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang lagi di channel The Purbas. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tak kurang satu apapun, dan semoga semua urusan kalian mendapatkan keberkahan serta kemudahan. Secara khusus saya mau mendoakan supaya para jomblo yang nonton video ini bisa segera bertemu jodoh, tapi tetap harus berhati-hati memilih pasangan hidup. Jangan sampai mengalami nasib yang sama dengan tokoh di cerita hari ini, bukannya bahagia setelah menikah, malah bencana yang menimpa. Pada bulan Juli tahun 2009, seorang karyawan dari sebuah perusahaan asuransi mendatangi kantor polisi Puli Township, melaporkan kecurigaan mereka terhadap salah seorang klien yang bernama Lin Yuru, yang mereka duga telah melakukan penipuan asuransi. Menurut pegawai asuransi ini, pada bulan Agustus tahun lalu, Lin Yuru mendaftarkan asuransi atas nama 3 orang, Hou Yueyun ibunya, Cheng Huisen mertuanya, dan Liu Yuhang suaminya. Pada polis asuransi 3 orang tersebut, nama Lin Yuru tercantum sebagai penerima manfaat dengan total pertanggungan sebesar 20,5 juta dolar Taiwan, atau sekitar 10 miliar kalau dirupiahkan. 3 bulan setelah polis terbit, pada tanggal 10 November tahun 2008, Hou Yueyun sang ibu meninggal dunia akibat jatuh dari tangga. Lin Yuru sebagai ahli waris asuransi menerima uang pertanggungan sebesar 5 juta dolar Taiwan. Beberapa bulan kemudian, di tanggal 28 Mei tahun 2009, giliran Cheng Huisen, sang mertua, yang meninggal pada usia 47 tahun, penyebab kematiannya ditetapkan akibat serangan jantung. Lin Yuru sebagai ahli waris yang tertulis dalam polis, mengajukan klaim untuk mendapatkan uang pertanggungan. Proses ini memakan waktu 2 bulan, dan pada bulan Juli tahun 2009, karyawan asuransi yang mendatangi rumah keluarga Liu untuk mengantarkan uang pertanggungan, malah mendapati bahwa keluarga itu sedang berduka atas kematian Liu Yuhang, suami Lin Yuru. Ada 3 kematian berturut-turut dalam waktu hanya setengah tahun. Pihak perusahaan asuransi melihat ada yang tidak beres terkait asuransi dan kematian orang-orang di sekitar Lin Yuru. Mereka menunda untuk menyerahkan uang pertanggungan, lalu melaporkan kecurigaan tersebut pada pihak yang berwenang. Sebuah kebetulan, saat itu polisi Puli Township masih melakukan investigasi atas insiden kebakaran rumah makan milik seorang pria bermarga Hu, tetangga sekaligus rekan bisnis keluarga Liu. Beberapa orang saksi mata mengaku melihat menantu keluarga Liu berada di TKP beberapa saat sebelum kebakaran terjadi. Namun karena kurangnya bukti, Lin Yuru si menantu ini belum juga ditangkap hingga 1 tahun kemudian. Dalam tradisi keluarga Liu dan warga setempat, acara duka kematian biasanya berlangsung hingga 10 hari lebih sebelum jasad dikremasi. Namun pada kasus kematian Liu Yuhang, Lin Yuru sang istri meminta supaya jasad suaminya segera dikremasi pada hari ketiga. Polisi yang sudah memulai investigasi, menghubungi pihak rumah duka untuk menunda kremasi. Jasad Liu Yuhang dibawa lagi ke rumah sakit untuk dilakukan proses otopsi. Pemeriksaan terhadap jasad Liu Yuhang mengungkap fakta bahwa di balik wajah cantik Lin Yuru, tersembunyi sifat yang sadis dan mengerikan. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, mari kita mundur ke beberapa puluh tahun sebelumnya, saat Lin Yuru belum menjadi menantu keluarga Liu, saat semuanya masih baik-baik saja. Lin Yuru, lahir pada tahun 1981 di kota Tainan, Taiwan, bungsu dari 4 bersaudara.
Keluarga Lin hidup sederhana dengan penghasilan orang tua yang didapat dari bekerja di perkebunan buah. Ketika Lin Yuru duduk di bangku SMK, ayahnya meninggal dunia. Dua saudara tertuanya bekerja dan mengambil alih tanggung jawab finansial keluarga. Setelah lulus SMK, Lin Yuru mengikuti jejak kakak perempuannya dengan bekerja sebagai penari di klub malam. Berkat bonus wajah cantiknya, Lin Yuru sering pulang membawa uang tips yang banyak dari pengunjung klub. Seharusnya, Lin Yuru sudah bisa menghidupi dirinya sendiri dan sang ibu. Tapi pada satu titik, Lin Yuru mulai kecanduan lotre dan judi. Kebiasaan buruknya ini membuat semua uang tabungan dan gajinya habis. Bahkan setelah tak punya uang lagi, Lin Yuru mulai berhutang ke saudara, teman-teman juga rentenir. Pada tahun 2001, di usia 19 tahun, Lin Yuru bertemu Liu Yuhang, pemuda 20 tahun yang baik hati, royal, dengan hidup dan masa depan yang cerah. Liu Yuhang adalah putra tunggal keluarga Liu, seorang mahasiswa dan sedang menjalani training sebagai atlet bulu tangkis nasional. Perlahan-lahan, tumbuhlah perasaan di antara keduanya dan mereka menjalin hubungan, tapi orang tua Liu Yuhang tidak memberi restu atas hubungan itu karena Lin Yuru bekerja sebagai penari di klub malam. Liu Yuhang yang sebelumnya adalah pemuda baik-baik, mulai berubah sejak dia mengenal gadis itu. Kuliahnya berantakan, pelatihan bulu tangkis ditinggalkan, dan karena orang tuanya tidak menyukai kekasihnya, Liu Yuhang meninggalkan rumah dan mulai hidup bersama Lin Yuru. Selama beberapa waktu kemudian, pasangan kekasih ini hidup dengan mengandalkan penghasilan Lin Yuru yang tidak menentu, karena orang tua Liu Yuhang sudah memutus uang saku kepada sang putra sampai dia pulang ke rumah dan memutuskan hubungan dengan gadis itu. Lin Yuru tahu betul bahwa kekasihnya ini adalah tangkapan yang besar, jadi dia bertekad bagaimanapun caranya, dia harus menikahi Liu Yuhang dan diterima menjadi menantu di keluarga Liu. Di tahun-tahun berikutnya, Lin Yuru getol mengajak Liu Yuhang main kuda-kudaan supaya dia bisa hamil. Tapi dalam 2 kali kehamilan, Lin Yuru mendapati bahwa janinnya berjenis kelamin perempuan, jadi dia melepaskan 2 kehamilan itu. Barulah pada tahun 2006 di usia 25 tahun, Lin Yuru hamil lagi dan kali ini, dia akan melahirkan seorang bayi laki-laki. Kehamilan ini membawa angin sejuk bagi Liu Yuhang dan Lin Yuru. Dengan cucu laki-laki, orang tuanya pasti akan menerima mereka pulang ke rumah, dan Liu Yuhang akhirnya bisa kembali menjalani hidup yang nyaman. Liu Yuhang, bersama Lin Yuru yang menggendong putra mereka, pulang ke rumah keluarga Liu. Sesuai harapan, orang tua Liu mau menerima mereka kembali dan pernikahan besar pun digelar. Lin Yuru berhasil mencapai targetnya, menikahi Liu Yuhang dan menjadi menantu di rumah keluarga Liu yang kaya. Namun demikian, Lin Yuru sejatinya adalah wanita yang serakah dan belum merasa puas. Meskipun hidupnya sudah cukup nyaman, tapi dengan status sebagai menantu, Lin Yuru tidak punya kuasa apa-apa di rumah. Wanita ini ingin supaya dialah yang mengelola keuangan rumah tangga, dan agar hal itu terjadi, terlebih dahulu suaminya harus mengambil alih bisnis keluarga. Kebetulan di awal tahun 2008, ayah mertuanya sakit keras. Liu Yuhang sebagai putra satu-satunya, ditunjuk untuk meneruskan usaha tahu mereka. Lin Yuru sangat antusias mendampingi sang suami mengelola bisnis keluarga. Bahkan wanita ini berhasil mengembangkan varian baru, produk tahu busuk atau tahu fermentasi yang disukai oleh para pelanggan. Awalnya, bisnis mereka berjalan lancar, tapi lagi-lagi, sifat serakah membuat semua kerja keras puluhan tahun hancur berantakan. Liu Yuhang dengan bisikan istrinya, menurunkan kualitas produk mereka sekaligus menaikkan harga secara signifikan demi mendapatkan margin yang lebih tinggi. Satu persatu pelanggan mulai komplain tapi tak satu pun keluhan itu ditanggapi secara serius. Seorang pria bermarga Hu, adalah teman ayah Liu dan sudah menjadi pelanggan setia mereka selama puluhan tahun. Sepertiga dari produksi tahu keluarga Liu dibeli Tuan Hu untuk suplai rumah makannya. Tuan Hu merasa kalau kualitas tahu yang dia beli tidak sama lagi seperti sebelumnya, dan harganya pun terlampau mahal. Jadi pria ini mendatangi rumah keluarga Liu, bermaksud untuk menemui kepala keluarga itu dan membicarakan masalah terkait kualitas dan harga. Namun ternyata saat itu, ayah Liu sedang dirawat di rumah sakit, ibunya juga di sana menemani sang suami. Tuan Hu disambut oleh Lin Yuru, yang merespon acuh tak acuh atas keluhan Tuan Hu. Merasa kalau sudah tidak ada lagi itikat baik dari rekan bisnisnya, Tuan Hu memutuskan untuk berhenti membeli tahu dari keluarga Liu. Tuan Hu adalah pebisnis yang cukup disegani di kota Puli. Keputusannya untuk memboikot produk tahu keluarga Liu
langsung diikuti oleh pelanggan-pelanggan lain. Produk tahu keluarga Liu sudah tidak laku lagi dan produksi mereka pun akhirnya berhenti. Ayah keluarga Liu yang akhirnya mengetahui masalah tersebut, membawa putra dan menantunya menemui Tuan Hu untuk meminta maaf. Namun percuma, Tuan Hu sudah menjalin kerjasama baru dengan produsen tahu lain, dan selain itu, Tuan Hu merasa kalau pasangan Yu Hang dan Yuru tidak tulus dalam permintaan maaf mereka. Nasi sudah menjadi bubur, tak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Ayah Liu kemudian menyuruh putra dan menantunya untuk memulai lagi semuanya dari nol. Berpikir kalau sumber masalah mereka berasal dari aksi boikot Tuan Hu, Lin Yuru mengajak suaminya untuk membuka restoran juga, tepat di samping restoran milik Tuan Hu. Perang dagang dan persaingan harga pun dimulai. Karyawan restoran keluarga Liu mondar-mandir di depan restoran Tuan Hu, mengarahkan para pelanggan untuk mampir ke rumah makan milik Liu Yuhang dan Lin Yuru. Tuan Hu merasa terganggu, tapi pria ini mengabaikan tingkah laku tetangganya itu. Dia yakin bahwa bisnis yang dijalankan dengan cara-cara licik seperti itu tidak akan bertahan lama. Keyakinan Tuan Hu terbukti benar. Di kalangan warga, beredar desas-desus bahwa keluarga Liu sudah terkutuk sejak kehadiran menantu perempuan di keluarga mereka. Walaupun harganya murah dan banyak promo, warga sekitar tetap memilih restoran Tuan Hu. Hanya dalam waktu beberapa bulan setelah dibuka, restoran Liu Yuhang dan Lin Yuru pun gulung tikar. Alih-alih introspeksi diri dan memperbaiki cara-cara bisnis mereka, lagi-lagi Liu Yuhang dan Lin Yuru menuduh Tuan Hu telah menghasut warga hingga membuat mereka bangkrut 2 kali. Malam hari di tanggal 16 Agustus tahun 2008, restoran Tuan Hu tiba-tiba mengalami kebakaran. Syukurlah tidak ada korban dalam insiden itu, karena kebakaran terjadi saat restoran sudah tutup. Tapi Tuan Hu mengalami kerugian materi yang besar, dan usahanya untuk sementara waktu ditutup sampai renovasi selesai. Beberapa tetangga mendatangi Tuan Hu dan berkata, bahwa di malam itu sebelum kebakaran terjadi, mereka melihat menantu keluarga Liu, menggunakan mantel hujan, mondar-mandir di depan restoran Tuan Hu. Tuan Hu melaporkan informasi ini ke pihak berwenang, polisi menindaklanjuti laporan itu dan menginterogasi Lin Yuru. Tapi menurut wanita ini, malam itu dia memang lewat sana, karena dia harus mengambil sesuatu di restoran mereka yang sudah bangkrut. Keterangan dari tetangga dinilai tidak cukup kuat, tidak ada bukti lain yang valid untuk menetapkan Lin Yuru sebagai pelaku pembakaran. Alhasil, Lin Yuru tidak ditangkap walaupun investigasi masih terus berjalan. Nasib keluarga Liu benar-benar sial, usaha produksi tahu bangkrut, restoran juga bangkrut, praktis tidak ada lagi sumber pemasukan bagi keluarga ini. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pengobatan Tuan Liu, mereka hanya bisa bergantung pada tabungan, tapi orang tua Liu sama sekali tidak sadar, tabungan mereka sudah hampir habis. Ternyata selama ini, Liu Yuhang dan Lin Yuru menghambur-hamburkan uang tabungan keluarga Liu di meja judi. Dua tahun yang lalu, saat Liu Yuhang dan Lin Yuru pulang ke rumah keluarga Liu, mereka tak hanya membawa seorang putra keturunan keluarga Liu, tapi juga membawa hutang judi yang menggunung. Itulah sebabnya mengapa Lin Yuru bersikeras supaya suaminya segera mengambil alih usaha keluarga, supaya mereka bisa mengontrol keuangan dan bisa membayar hutang. Uang hasil usaha dan operasional malah digunakan untuk gali lubang tutup lubang. Kini dengan dua usaha yang sudah bangkrut, mereka sudah tidak punya penghasilan lagi, mereka juga belum taubat dari judi. Pasangan suami istri ini, khususnya Lin Yuru, berpikir keras bagaimana caranya supaya mereka bisa dapat uang banyak dalam waktu yang cepat. Entah dapat inspirasi dari mana, Lin Yuru mulai merencanakan kejahatannya, melakukan kejahatan asuransi, di mana dia berhasil meyakinkan suaminya untuk memasang polis asuransi atas nama sang ibu mertua, atas nama Liu Yuhang sendiri, dan pada kedua polis itu, nama Lin Yuru tercantum sebagai penerima manfaat uang pertanggungan. Selain itu, Lin Yuru juga membuat polis asuransi yang sama atas nama ibu kandungnya. Dia selanjutnya hanya perlu bersabar, menunggu waktu beberapa bulan untuk menjalankan tahapan kedua dari rencana jahatnya. Dari sekian banyak pihak atau orang yang meminjamkan uang kepada Lin Yuru, salah satunya adalah kakak kandungnya sendiri. Tidak disebutkan berapa nominal hutangnya kepada si kakak. Yang pasti, pria itu sudah tidak sabar lagi menunggu sang adik untuk mengembalikan uangnya. Lin Yuru terus-menerus ditagih,
pada tanggal 10 November tahun 2008, Lin Yuru melakukan pembunuhan pertamanya. Hari itu, ibu satu anak ini pulang ke Tainan menemui ibunya. Tujuan kedatangannya adalah meminjam uang untuk membayar hutang pada si kakak, atau setidaknya, Lin Yuru minta tolong pada sang ibu agar membujuk kakaknya supaya memberi perpanjangan waktu pembayaran hutang. Namun apa yang terjadi? Hou Yueyu sang ibu malah ngomel dan memarahi putri bungsunya, berkata bahwa semua ini akibat kesalahannya sendiri yang gila judi. Hou Yueyun sudah muak dengan tingkah putrinya dan beranjak pergi meninggalkan Lin Yuru. Saat itu, mereka sedang berada di lantai 2 rumah. Ketika Hou Yueyun hendak menuruni tangga, Lin Yuru mendorong sang ibu hingga terguling-guling jatuh ke lantai 1. Lin Yuru menghampiri tubuh ibunya yang tergeletak tak bergerak. Setelah memastikan ibunya sudah tidak bernyawa lagi, dia membalikkan tubuh Hou Yueyun dari posisi tengkurap ke posisi terlentang. Lalu Lin Yuru melangkah keluar dari rumah itu seperti tidak terjadi apa-apa. Beberapa jam kemudian, salah satu saudara Lin Yuru menemukan wanita itu sudah meninggal, dan melihat kondisinya, Hou Yueyun dinyatakan meninggal akibat benturan keras di kepala karena tergelincir di tangga. Tanpa sepengetahuan saudara-saudaranya yang lain, Lin Yuru mengajukan klaim asuransi jiwa dan menerima pembayaran dari perusahaan asuransi sebesar 5 juta dolar Taiwan, atau sekitar 2,5 miliar kalau dirupiahkan. Setelah itu, dengan uang asuransi tersebut, Lin Yuru membayar hutangnya kepada sang kakak. Untuk sementara waktu, hidup serta finansial Lin Yuru dan Liu Yuhang aman. Hutang-hutang mereka sudah dibayar dari uang asuransi ibu kandung Lin Yuru, bahkan masih ada sisa. Pasangan suami istri ini pun kembali ke meja judi, hingga tak terasa, uang itu pun habis dan hutang mereka kembali menggunung. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kondisi keluarga Liu sudah menjadi bahan gunjingan para tetangga, yang menyebut keluarga Liu terkena kutukan sejak sang menantu perempuan masuk ke rumah. Bisnis mereka yang sudah dirintis sejak puluhan tahun lalu, bangkrut tak tersisa, nama baik keluarga mereka rusak, dan karena semua masalah tersebut, kesehatan ayah Liu Yuhang menurun drastis hingga akhirnya meninggal dunia di akhir tahun 2008. Sulit dipastikan apakah ada campur tangan Lin Yuru dalam kematian mertuanya itu, karena sebelum-sebelumnya, pria tersebut memang memiliki riwayat penyakit liver dan sudah beberapa kali dirawat di rumah sakit. Namun di kemudian hari, pihak asuransi mengungkap bahwa Lin Yuru juga mencoba untuk mendaftarkan polis asuransi atas nama ayah mertuanya. Tapi karena riwayat penyakit Tuan Liu, perusahaan asuransi menolak aplikasi tersebut. Jadi kematian Tuan Liu sama sekali tidak membawa keuntungan finansial bagi Lin Yuru dan Liu Yuhang. Malam hari di tanggal 27 Mei tahun 2009, Cheng Hui Sen, ibu mertua Lin Yuru, merasa pusing luar biasa setelah menyantap makan malam yang disajikan oleh menantunya, yang mana Lin Yuru telah membubuhi makanan itu dengan racun atau semacam obat-obatan dosis tinggi yang membahayakan jantung. Wanita 47 tahun ini dibawa ke rumah sakit dan menjalani rawat inap. Putra dan menantu Cheng Hui Sen bergiliran menjaganya di kamar rumah sakit. Saat Lin Yuru sendirian menjaga sang mertua, wanita ini menyuntikkan obat-obatan antidepresan, etanol dan metanol ke kantong infus Cheng Hui Sen. Pada jam 4 dini hari keesokan harinya, Lin Yuru bersandiwara, menangis histeris memanggil suster, berkata bahwa dia tadi ketiduran, dan saat terbangun mendapati ibu mertuanya sudah tak bernafas lagi. Cheng Hui Sen meninggal di usia 47 tahun, dan penyebab kematiannya ditetapkan karena serangan jantung. Kematian Cheng Hui Sen yang tiba-tiba, sempat memunculkan pertanyaan di antara kerabat keluarga dan tetangga. Cheng Hui Sen masih relatif muda, 47 tahun, dan tidak pernah sekalipun dirawat untuk penyakit apapun. Bagaimana bisa tiba-tiba wanita itu memiliki penyakit jantung? Namun asumsi-asumsi ini perlahan-lahan menguap. Orang-orang berpikir mungkin saja Cheng Hui Sen memang depresi dan sedih karena kematian suaminya beberapa bulan yang lalu. Setelah kematian ibu mertuanya, Lin Yuru kembali mengajukan klaim asuransi sebesar 5 juta dolar Taiwan, atau sekitar 2,5 miliar kalau dirupiahkan. Tapi entah apa yang melatar belakangi tindakannya, saat klaim asuransi itu masih diproses, Lin Yuru langsung mengeksekusi korban berikutnya, yang tak lain adalah Liu Yuhang, suaminya sendiri. Keluarga Liu masih dalam suasana duka. Ayah dan ibu Liu Yuhang meninggal hanya berselang setengah tahun, namun rupanya,
Hal itu tidak membuat pasangan suami istri ini sungkan untuk mengadakan pesta di rumah. Liu Yuhang yang bodoh ini, mengikuti saran istrinya untuk mengundang beberapa teman ke rumah, makan malam lalu bersantai dengan minuman alkohol, tanpa Liu Yuhang sadari, istrinya telah menyiapkan botol minuman spesial, khusus untuk Liu Yuhang. Tanggal 25 Juni tahun 2009 sekitar jam 11 malam, Liu Yuhang pusing dan muntah-muntah. Dia dilarikan ke rumah sakit, di mana dokter mendiagnosa pria 29 tahun itu mengalami gangguan pencernaan, mungkin ada makanan yang kurang higienis, atau mungkin ada komplikasi antara makanan dan minuman alkohol. Setelah kondisinya stabil, Liu Yuhang dipindahkan ke ruang perawatan. Sekitar jam 2 malam, seorang perawat memasangkan kantong infus baru untuk Liu Yuhang, tapi 2 jam kemudian saat melakukan pemeriksaan, perawat ini melihat sesuatu yang aneh terkait kantong infus tersebut. Cairan itu tampak keruh dan sedikit berwarna oranye, yang mana seharusnya jernih tak berwarna. Berpikir mungkin kantong infus itu rusak, si perawat melapor ke dokter, yang kemudian menyuruhnya untuk mengganti jarum serta kantong infus yang baru. Sementara kantong infus yang keruh itu disimpan di lemari pendingin di ruangan perawat. 1 jam kemudian, Lin Yuru mendatangi meja perawat dan bertanya kenapa kantong infus suaminya diganti. Si perawat tadi menjelaskan bahwa ada masalah dengan kantong infus sebelumnya. Lin Yuru berkata bahwa pihak rumah sakit harus bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa terhadap suaminya. Si perawat meminta maaf, memilih untuk menghindari perselisihan dengan keluarga pasien. Pada jam 5.30 pagi, lagi-lagi ada kejadian yang aneh. Ketika perawat melakukan pemeriksaan ke kamar pasien, dia melihat Lin Yuru sedang mencoba menyuntikkan sesuatu ke kantong infus Liu Yuhang. Si perawat segera menghentikan aksi Lin Yuru dan bertanya apa yang dia lakukan. Lin Yuru menjawab kalau saluran infus suaminya tersumbat, jadi dia berusaha untuk membuka sumbatan tersebut. Si perawat menegur Lin Yuru dan mengingatkan kalau ada sesuatu yang tidak beres, sebaiknya melapor ke perawat atau dokter, jangan bertindak sendiri. Kondisi Liu Yuhang berangsur-angsur membaik, dan beberapa hari kemudian pria ini diperbolehkan pulang. 2 aksi yang dilakukan Lin Yuru malam itu sebenarnya sudah cukup mengkhawatirkan. Tapi sayangnya, si perawat tidak melapor ke atasannya atau ke dokter. Andai dia melaporkan perbuatan mencurigakan Lin Yuru, mungkin Liu Yuhang tidak akan kembali ke UGD Rumah Sakit Puli Township sebulan kemudian. Pada tanggal 17 Juli tahun 2009, Lin Yuru kembali membawa suaminya ke UGD Rumah Sakit Puli Township. Kejadian kali ini masih mengikuti pola sebulan sebelumnya. Liu Yuhang dan Lin Yuru mengadakan pesta makan malam di rumah, mengundang beberapa teman dan minum alkohol. Tak lama setelah itu, Liu Yuhang pusing dan mulai muntah-muntah. Setelah kondisinya stabil, Liu Yuhang dipindahkan ke kamar perawatan. Namun mungkin berkaca dari kegagalannya di bulan lalu, kali ini, Lin Yuru meminta supaya suaminya ditempatkan di ruang VIP. Kondisi Liu Yuhang sempat membaik, tapi 3 hari kemudian, pada tanggal 20 Juli tahun 2009, pria ini ditemukan oleh perawat dalam keadaan sudah tak bernafas. 1 kematian di rumah keluarga Lin, dan 3 kematian di rumah keluarga Liu. 4 kematian ini hanya berjarak tak sampai 8 bulan. Lin Yuru sudah menerima uang pertanggungan asuransi atas nama ibu kandungnya, tapi saat uang pertanggungan atas nama mertuanya akan diberikan, perusahaan asuransi malah mendapati bahwa suami Lin Yuru juga meninggal. Merasa curiga, perusahaan asuransi itu melapor ke polisi. Menindaklanjuti laporan tersebut, polisi Puli Township melakukan investigasi mendalam atas kematian Liu Yuhang. Berdasarkan hasil otopsi, pemeriksaan kantong infus yang disimpan oleh perawat rumah sakit, dan berdasarkan keterangan 2 suster yang merawat Liu Yuhang sebelum pria itu meninggal, polisi menetapkan Lin Yuru sebagai orang yang bertanggung jawab dalam kematian suaminya sendiri. Pada tanggal 17 Desember tahun 2009, Lin Yuru ditangkap dan diinterogasi. Awalnya, wanita 28 tahun ini tidak mengakui perbuatannya, namun bukti-bukti dan keterangan saksi membuatnya tidak bisa berkelit lagi. Lin Yuru akhirnya mengakui kejahatannya yang telah meracuni sang suami. Selanjutnya, terkait kematian ibu kandung dan ibu mertua, Lin Yuru juga awalnya menyangkal tuduhan tersebut. Polisi lalu melakukan teknik interogasi persuasif, berkata pada Lin Yuru, kalau memang dia melakukan 2 pembunuhan itu dan tidak mau mengaku, dosanya akan terus dibawa sampai ke kehidupan berikutnya.
Lin Yuru yang sangat percaya dengan adanya reinkarnasi, langsung menangis dan mengaku bahwa dia memang telah membunuh ibunya dan ibu mertuanya. Dengan pengakuan itu, Lin Yuru secara resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam 3 pembunuhan berencana dengan motif untuk mendapatkan uang asuransi. Pengadilan Distrik Nantou mulai menggelar sidang kasus Lin Yuru pada bulan April tahun 2010. Dalam pembelaannya, Lin Yuru mengaku bahwa dia adalah korban KDRT yang dilakukan oleh Liu Yuhang sang suami. Masih menurut wanita itu, pembunuhan yang dia lakukan terhadap ibu kandung dan ibu mertuanya, sejatinya atas perintah Liu Yuhang. Selanjutnya, karena muak terus-menerus menjadi korban KDRT suaminya, Lin Yuru pun meracuni Liu Yuhang. Tapi tentu saja semua itu hanya klaim sepihak Lin Yuru yang mencoba untuk meloloskan diri dari hukuman maksimal. Tidak ada bukti sama sekali bahwa Liu Yuhang telah melakukan KDRT. Tak ada satupun orang yang pernah melihat pria itu berlaku kasar terhadap istrinya. Menurut para saksi, kalaupun ada yang toksik di rumah tangga itu, justru Lin Yuru lah orangnya. Kebiasaan judi dan hutangnya yang menumpuk juga dibongkar habis-habisan di ruang sidang. Hal ini menguatkan tuduhan jaksa yang menuduh Lin Yuru memiliki motif finansial untuk membayar hutang dan untuk memenuhi nafsu berjudinya. Kalah dalam argumen pembelaannya, pengacara Lin Yuru lalu mengajukan klaim bahwa kliennya memiliki gangguan mental dan harus menjalani perawatan. Selain itu, menurut si pengacara, Lin Yuru hanya memiliki IQ sebesar 57. Sementara IQ rata-rata penduduk Taiwan adalah 106. Dengan kata lain, si pengacara mencoba untuk menggambarkan bahwa kliennya super bodoh mendekati idiot, tidak bisa membedakan benar dan salah. Lagi-lagi klaim tersebut berhasil dibantah oleh jaksa. Lin Yuru lulusan sekolah menengah atas, tidak mungkin dia bisa lulus SMK kalau IQ-nya hanya 57. Selain itu, Lin Yuru terbukti bisa merencanakan dan mengeksekusi 3 pembunuhan. Sebuah tindakan yang hanya bisa dilakukan oleh orang cerdas. Setahun kemudian, pada tanggal 20 Mei tahun 2011, Pengadilan Distrik Nantou menyetujui tuntutan jaksa. Lin Yuru ditetapkan bersalah dan divonis dengan 3 hukuman mati. Lin Yuru melalui pengacaranya mengajukan banding. Pada bulan Februari tahun 2011, bandingnya diterima. Pengadilan Tinggi Taichung meringankan vonisnya menjadi hukuman penjara seumur hidup. Pihak keluarga Liu dan keluarga Lin tidak terima atas pengurangan hukuman Lin Yuru. Jaksa melakukan upaya hukum yang lebih tinggi, masih bersikeras untuk mengirim Lin Yuru ke tiang gantungan. Pada tanggal 14 Juni tahun 2013, Mahkamah Agung Taiwan mengubah hukuman Lin Yuru menjadi vonis mati. Di tahun 2024 ini, Lin Yuru menjadi satu-satunya terpidana hukuman mati wanita di Taiwan. Sudah berusia 43 tahun, dan masih menjalani masa tahanan di penjara wanita kota Madya Taichung, menanti hari eksekusinya ditetapkan. Kematian 3 orang di keluarga Liu, masih menyisakan duka yang mendalam. Mengingat masa-masa dulu, seharusnya sejak awal mereka tidak pernah menerima Lin Yuru sebagai menantu keluarga Liu. Sementara itu di keluarga Lin, 3 saudara Lin Yuru sangat membenci wanita itu. Terutama si kakak sulung yang memberinya pinjaman uang dulu. Hatinya terluka setiap kali membayangkan bahwa dulu Lin Yuru mengembalikan uangnya, menggunakan uang yang dia dapatkan dari pembunuhan sang ibu. Putra Lin Yuru dan mendiang Liu Yuhang kini sudah remaja. Keinginan terakhir Lin Yuru sebelum eksekusinya adalah bertemu dengan sang putra. Tapi setelah tragedi yang menimpa keluarga Liu di tahun 2009, putra Lin Yuru diserahkan untuk diadopsi keluarga lain dan sudah pindah ke luar negeri. Sepertinya keinginan Lin Yuru ini tidak akan kesampaian, karena ternyata di dalam sidang pengadilan, terungkap bahwa setelah kematian Liu Yuhang suaminya, Lin Yuru mendaftarkan polis asuransi untuk adik iparnya dan putranya. Pihak perusahaan asuransi menolak pengajuannya, bahkan saat itu mereka sudah melaporkan Lin Yuru ke polisi. Namun tetap saja, tindakan Lin Yuru mengundang pertanyaan. Apakah dia merencanakan kejahatan asuransi yang sama terhadap putra satu-satunya? Apakah Lin Yuru lebih mencintai meja judi dibandingkan putranya sendiri? Bagaimana menurut kalian? Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita hari ini. Coba sampaikan pendapat kalian mengenai kasus ini di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya dari channel The Purbas. Ngomong-ngomong, abang sudah ada asuransi jiwa apa belum bang? Sudah,
Abang sudah ada asuransi jiwa. Kau juga 3 bulan lalu sudah abang daftarin asuransi jiwa. Jadi hati-hati kalau lagi ngonten, jangan sampai kenapa-napa, bisa kayak mendadak nanti abang. Loh apa-apaan ini? Ish abang ini, selalu selangkah lebih duluan, gak like dedek ah. Dedek pengen kayak Lin Yuru, bisa-bisa malah jadi Liu Yuhang.